Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua teman-teman, saudara-saudara saya yang saya cintai. Lama kita nggak ketemu karena memang benar-benar sibuk, benar-benar banyak kerjaan, dan bahkan itu semua yang membuat saya belum bisa bikin video ini. Cuman tak mengapa, yang penting sekarang kita takdir ketemu di di konten kita, yaitu PHS Bang Husin Sehan. Kali ini saya akan membahas masalah zakatul fitrah. Karena insya Allah nanti malam panjenengan sedoyo melaksanakan zakat fitrah. Ini cuman masukan sedikit yang insya Allah bisa diambil manfaatnya bagi orang-orang yang belum sempurna tahunya, atau hanya untuk mengingatkan bagi yang sudah tahu. Artinya kita sinau bareng, berbagi, yang insya Allah manfaat dan landasannya hanya Allah SWT. Zakat fitrah ialah zakat badan yang wajib dikeluarkan bagi semua umat muslim dunia, yang sakit, yang kecil, yang besar. Intinya tolak ukurnya adalah kewajiban zakat fitrah itu orang-orang yang hidup di bulan Ramadan dan sampai malam Idul Fitri, itu wajib dikeluarkan zakat. Siapapun dia, bayikah atau orang tuakah, masih mudakah, orang sakitkah, kayak autis atau apa, itu wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrah. Oke, yang hidup di bulan Ramadan dan sampai malam Idul Fitri wajib. Apalagi lebih, ya lebih wajib lagi. Oke, itu pengertian zakat fitrah. Dan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah, wajib waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu ba'dal maghrib sampai subuh. Itu waktu wajib. Ada yang lebih afdol lagi, setelah subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Cuman biasanya pengaturannya agak repot karena di situ waktu sangat dikit, mungkin antara setengah jam sampai 1 jam, jadi mepet banget. Jadi untuk supaya nggak bingung, nggak bimbang, lebih baik kita pakai yang waktu wajib, dan itu pun juga bagus. Kalau lebih dari Idul Fitri sampai maghrib itu makruh. Itu bisa dilakukan mungkin karena urgent, jadi menunggu mustahik zakat yang benar-benar memang mustahik zakat itu sangat membutuhkan, tunggu. Cuman hukumnya makruh. Cuman kalau udah di atas maghrib maka haram hukumnya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan zakat di waktu wajib, yaitu ba'dal maghrib malam Idul Fitri atau takbiran, itu untuk selamat. Yang kedua, ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah untuk sekarang itu 2,7 minimal. Karena sok itu tempatnya ngukur beras sok itu macam-macam. Ada yang dari Hijaz sekian, ada yang Saudi kayak gini, ada Hadramut sekian. Cuman yang paling bagus atau yang paling memenuhi syarat yaitu yang dari Hadramut insyaallah, karena 2,7 lebih. Cuman saya pribadi, saya nggak ngeluarin 2,7, saya ngeluarin 3 kilo. Karena apa? Ya karena saya lebih aman aja. Karena kan ada perbedaan pendapat juga yang menyatakan 3 kilo. Jadi sekiranya yang benar 2,7, saya masih ada kelebihan 3 on. Cuma kalau yang benar 3 kilo, ya saya pas. Nah, terus kalau kita 27, kalau yang benar 3 kilo, terus 3 on ikut siapa? Tentunya nggak bisa kita bayar. Jadi lebih aman setahun sekali zakat badan buat diri kita sendiri, lebih aman 3 kilo. Untuk berasnya
kita kalau bisa yang paling bagus. Tidak wajib. Cuman kan kita ngeluarin zakat untuk diri kita sendiri. Kenapa nggak paling bagus? Karena itu untuk disedekahkan ke orang lain, untuk diberikan ke orang lain. Yang bagus. Jadi kalau kita yang bagus itu berarti kita menghargai diri kita dan keluarga kita yang kita keluarkan zakatnya. Oke. Di berasnya yang bagus, ukurannya 3 kilo. Dikeluarkan pada ba'dal maghrib sampai sebelum sholat subuh. Oke. Jadi waktu wajibnya. Oke, untuk ukuran niat. Jadi zakat ini kan ada niat. Faktor utama untuk masalah anak saya mau bahas. Untuk anak yang sudah baligh, maka zakatnya biar dia yang niatin sendiri. Walaupun yang ngeluarin kita. Karena dia kan di dalam naungan nafkah kita. Cuman kalau untuk anak yang belum baligh, yang niatin orang tua, ayah, tak boleh anaknya sendiri yang niati, karena tidak sah, karena anak tersebut belum baligh, jadi niatnya nggak sah. Jadi yang niatin apa? Abahnya, bapaknya yang niatin. Misalnya anaknya perempuan, kan kalau niat buat diri sendiri kan, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi lillahi ta'ala, itu niat buat kita. Untuk niat buat istri, kita niatin juga, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati lillahi ta'ala. Itu kalau istrinya 1. Kalau istrinya 2 harus sebut namanya. Karena zaujati aja itu istriku. Sedangkan kalau 2 kan dua-duanya istrinya, jadi sebut namanya. Begitu juga anak. Anak kalau emang anak lebih dari 1 disebut namanya. Misalnya anak kita perempuan ada 3, ya kita sebutkan. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an binti Rugaya fardhulillahi ta'ala. Jadi sebut Rugayahnya. Kenapa? Karena ada anak-anak yang lain. Itu kalau belum baligh. Jadi yang niatin orang tuanya, bapaknya, atau yang wajib yang memberikan nafkah. Oke. Kalau misalnya yang dia udah baligh, dia yang niatin. Lebih misalnya dia enggak mau niatin, dia malas atau dia keluar, Anda harus minta izin sama anak yang sudah baligh itu, bahwa Anda bilang ini bapak yang niati ya, dan harus ada kata-kata sama dia iya atau ngangguk. Kalau dia diem tok, nggak masuk, nggak sah. Apalagi sama nggak pakai izin, langsung sama niati aja. Nawaitu an ukhrija zakatul fitrah an binti Fatimah misalnya. Fadlillahi ta'ala. Fatimah ini anak sampean sudah baligh. Sampean sebutan gitu tanpa sepengetahuan Fatimah, ndak sah. Karena apa? Karena dia sudah baligh. Jadi kalau sudah baligh dimintakan izinnya dan dia harus jawab, "Ya, Bah, niatono." Ya, ngangguk. Cuma kalau dia diem tok, sama cuma pemberitahuan, ndak sah. Oke, ini di garis bawah ya. Karena banyak orang-orang yang nggak tahu untuk niat anaknya, anak yang sudah baligh dia main niatkan aja, nggak boleh. Begitu juga kalau anak kecil yang belum baligh, nggak pakai ngomong nggak apa-apa. Karena memang dia memang belum layak untuk niat gitu. Ya, untuk zakatul fitrah. Terus yang kedua, dan zakat fitrah wajib harus bahan pokok. Imam Syafi'i, bahan pokok, dan kita kepengen Imam Syafi'i. Karena apa? Rasulullah sendiri pada zamannya itu kalau ngeluarin zakat fitrah tidak pernah uang, keju, anggur, kurma, 3 itu keliling. Jadi bahan pokoknya memang benar-benar memang untuk mencari keberkahannya, gitu ya. Jadi bahan pokok. Oke. Terus yang ketiga, zakat fitrah itu kalau sampean titipkan ke masjid atau ke musola, maka wajib sampean ngomong ke pihak musola, "Pak, ini zakat fitrah saya, tolong disalurkan." Kalau sampean nggak ngomong kayak gitu, sampean taruh aja, sampean masuk ke musola sampean taruh, terus sampean tinggal, nggak sah. Jadi kita harus pakai akad. Kalau emang kita titipkan loh ya, kita titipkan ke musola. Kenapa kok kita harus pakai akad? Karena sesungguhnya badan amil zakat itu badan yang harusnya yang ditunjuk oleh pemerintah atau resmi.
Basnas. Kalau sampean nitipkan ke Basnas, sampean tidak perlu ngomong kayak gitu. Kenapa? Tahu, karena Basnas itu memang untuk disalurkan. Cuman kalau untuk bukan Basnas, masjid atau musola, itu berarti kan penyaluran yang nggak resmi. Karena yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita harus pakai akad. Ada orangnya di situ yang nata-nata, yang nyalur, Pak, iki zakatku titip untuk disalurkan. Tek, tek. Masalah nanti nggak disalurkan apa enggak, itu urusannya dia. Cuman sampai secara akad orang yang mengeluarkan zakat sudah benar. Kecuali sampean tahu bahwa itu, oh itu kebanyakan orang itu nggak disalurkan, orang itu nggak ngerti masalah zakat, ya jangan dititipkan. Lebih baik, lebih aman, sampean kasihkan tetangga-tetangga yang sampean tahu benar-benar kemiskinannya, fakir miskinnya. Jadi itu lebih aman. Cuma kalau sampean titipkan, benar nggak apa-apa, cuma itu dipakai akad. Bisa sampean bawa beras. Begitu sampean lihat di situ tidak ada orangnya, ya sampean tunggu sampai orangnya ada. Dan yang nitipkan nggak boleh anak kecil loh ya, sampean orang besar. Ini kalau dititipkan ke penyalur ya. Cuman kalau untuk memberikan kepada mustahik zakat atau orang yang wajib menerima zakat, anak kecil tidak apa-apa gitu loh. Cuman kita kalau dititipkan, jadi akadnya itu nyampe. Kenapa nggak boleh anak kecil? Karena anak kecil akadnya takutnya nggak nyampe. Sampean misalnya datang ke musola, sampean lihat, oh ada orangnya, sampean nitip, Pak, iki zakat fitrahku. Oke? Oh iya, saya terima, selesai. Oh iya, saya selesai. Cuman kalau sampean naruh nggak ada orang, sampean tunggu sampai ada orang petugasnya. Karena kalau sampean nggak ada petugas, sampean ngomong kayak gitu, terus siapa yang terima? Jadi akad ini harus ada yang memberikan, diakadkan dan diterima. Itu namanya akad, jadi sah. Oke ya. Terus tambahan lagi untuk zakatul fitrah yang di masjid atau disalurkan itu harus jangan sampai zakat fitrahnya itu kena terhadap orang-orang yang kita nafkahi. Misalnya, saya punya ibu saya di lain tempat, saya RT 1, ibu saya RT 2. Jangan sampai zakat fitrah saya ini dibagikan ke RT 2. Kenapa? Ditakutkan nanti salah satu zakat saya masuk ke ibu saya. Sedangkan ibu saya ini atas nafkah saya, tidak boleh. Duh, Beb, kenapa nggak boleh? Iya, karena ibu ini orang tua, ibu, anak, kakek, nenek, cucu. Itu tidak boleh diberikan zakat, nggak pantas. Jadi yang pantas apa? Karena zakat ini kan pada dasar zakat ini kan kotoran. Untuk membersihkan badan kita keluarkan zakat. Nah, masa kita kasihkan kepada orang-orang yang kita yang dimana bisa jadi masuk nafkah kita, nggak pantas. Jadi kalau kita mau ngasih ibu kita, ya jangan zakat. Duit iki bu kayak sampean. Anak kita iki. Gitu. Jadi kalau kita mau ngasih orang tua bukan zakat. Ngerti? Jadi kita ngasih orang tua kita duit yang bersih, bukan zakat. Oke? Karena ibu orang tua termasuk kita punya kewajiban untuk menafkahi. Walaupun ibu kita, orang tua kita tak kaya, ya beda cerita. Cuman intinya apa? Hakikat seorang anak itu menafkahi orang tua atau sebaliknya. Oke. Setelah itu ya sudah, untuk pembagian zakat sendiri mau di 3 kilo dikumpulkan, 8 kilo 3 zakat 9 kilo diberikan satu orang, nggak ada masalah. Atau 9 kilo dibagikan ke 9 orang juga nggak masalah. Lihat kondisi. Gitu. Jadi untuk dikumpulkannya banyak dikit, memberikannya dikit atau banyak, itu kondisi, nggak apa-apa semua, lihat dari keadaan. Terus yang ketiga ya sudah itu mungkin ya. Di insya Allah bab zakat ini bisa membantu Anda semua untuk melaksanakan zakat. Oke. Jadi untuk penerima zakat fitrah, yang pertama, penerima zakat fitrah itu mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, terus gharimin, orang punya utang,
amil zakat. Amil zakat ini amil zakat yang ditunjuk sama pemerintah atau yang resmi. Kalau yang enggak, ya enggak. Jadi misalnya kayak masjid itu tadi zakat, bikin amil zakat dadaan, itu cuman nggak resmi. Jadi nggak wajib dapat zakat. Kecuali dia memang benar termasuk fakir atau miskin, baru. Cuman kalau dia kaya, walaupun dia amil zakat, dia nggak wajib menerima zakat. Karena apa? Karena dia bukan amil zakat yang resmi, bukan dari anggota Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bukan. Terus apa nih, fisabilillah. Fisabilillah ini di sini, fisabilillah itu khusus buat orang-orang yang perang, dalam keadaan perang. Jadi bukan fisabilillah misalnya ngajar ustadz, guru, itu boleh terima zakat. Kalau miskin nggak apa-apa. Cuman kalau dia nggak miskin, dia kaya, dia punya, itu nggak wajib zakat. Karena fisabilillah di sini bukan untuk guru, cuman untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perang. Jadi nggak ada, wah saya sampean punya guru, guru ustadz, terus dia kaya, wah saya zakat saya tak kasihkan ustadz. Oh nggak bisa. Jadi dikasihkan orang yang berhak, yaitu tadi fakir, miskin, atau yang fisabilillah. Itu maksudnya bukan fisabilillah ngajar, cuman fisabilillah fisabilillah perang. Terus budak, cuman karena udah nggak ada budak, ama sama orang musafir perjalanan. Oke. Untuk intinya perjalanan kebaikan. Kalau maksiat enggak. Terus yang kedua, zakat fitrah diberikan kepada perorangan. Tidak bisa diberikan ke yayasan. Misalnya ada pondok pesantren yatim piatu, dikasihkan situ. Tidak bisa. Yayasan, oh ini pondok beb, ini kurang. Ini enggak. Jadi perorangan. Jadi misalnya ustadznya di situ miskin, sampean kasihkan ustadznya nggak apa-apa. Cuma kalau sampean kasihkan pondoknya nggak boleh. Begitu juga sekolahan, pondok pesantren nggak bisa. Jadi perorangan zakat fitrah itu, ya. Jadi nggak boleh yayasan atau pondok pesantren, yatim piatu, duafa, nggak bisa. Yayasan nggak bisa. Jadi perorangan. Oke? Yes, itu aja. Terus pesan saya, ini kan kemarin Palestina, Masjidil Aqsa diserang sama orang-orang Israel, Zionis. Kita doakan bersama. Kebetulan kita sekarang lagi dalam bulan puasa. Kita doakan di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini, insya Allah orang-orang Palestina yang Muslim diselamatkan oleh Allah semua. Allah Subhanahu wa taala diberi keamanan, diberi kenyamanan. Dan untuk orang-orang yang zalim di Palestina sana, Israel, insya Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau yang bisa dikasih hidayah, insya Allah dapat hidayah. Kalau nggak bisa, Allah dihancurkan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang-orang Muslim itu saudara kita secara hakikat. Kita nggak bisa bantu, setidaknya kita doa, karena kita berarti ikut peduli. Kalau kita nggak peduli, berarti secara nggak langsung kalau kita diam, secara langsung kita menyetujui. Dan kalau kita menyetujui, itu berarti kita ciri-cirinya teman-teman mereka, teman-teman Israel yang zalim. Sekian dari saya. Insyaallah kalau bisa subscribe, ahlan wa sahlan. Terima kasih banyak. Kalau nggak bisa subscribe, ya subscribe lah, karena subscribe itu gratis. Oke? Kasih semua, bagikan video ini kalau ini manfaat menurut Anda, bagikan ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda, supaya dia tidak salah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Setidaknya ada gambaran garis besar. Oke, sampai ketemu di YouTube saya yang lebih lanjut, di kesempatan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.